Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Tetap stay at home dan patuhi aturan pemerintah, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang topik yang sangat menarik. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak pernah memakan keju, nata de coco, dan juga yogurt? Nah, anak-anak tahu tidak makanan-makanan tersebut terbuat dari apa? Ya, betul sekali. Jadi, makanan-makanan yang tadi Ibu sebutkan merupakan hasil fermentasi yang dibantu oleh bakteri. Nah, jadi hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang bakteri. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama adalah pengertian bakteri, yang kedua tentang struktur bakteri, yang ketiga penggolongan bakteri, yang keempat cara reproduksi bakteri, dan yang kelima peranan bakteri dalam kehidupan. Jadi, tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik pada hari ini yaitu dapat menjelaskan tentang ciri bakteri, dapat menjelaskan tentang struktur bakteri, penggolongan bakteri, cara reproduksi bakteri, serta peranan bakteri dalam kehidupan secara kreatif, kritis, dan kolaborasi dengan rasa tanggung jawab, jujur, disiplin, dan mandiri. Nah, anak-anak, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu bakteri. Nah, bakteri adalah kelompok hewan yang tidak memiliki membran inti sel. Kelompok hewan ini termasuk dalam domain prokariota yang berukuran sangat kecil serta memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan di bumi. Nah, ciri-ciri dari bakteri adalah bersel satu atau sangat sederhana. Kedua, dia termasuk dalam prokariotik. Yang ketiga, kandungan kromosomnya haploid. Yang keempat, hidup secara autotrof dan heterotrof. Kemudian bereproduksi secara seksual dan aseksual. Lalu memiliki beberapa bentuk yaitu bulat, spiral, dan juga batang. Kemudian memiliki alat gerak yang disebut dengan flagel. Nah, berikutnya adalah struktur dari tubuh bakteri. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada di sebelah. Nah, pada gambar yang ditunjukkan oleh nomor 1 merupakan gambar dari kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel dari bakteri. Gambar yang ditunjukkan oleh nomor 2 merupakan filling, yaitu berfungsi sebagai alat pelekat sel bakteri dengan bakteri lainnya. Kemudian, bagian yang ditunjukkan oleh nomor 3 merupakan flagel, yang merupakan alat gerak bagi bakteri, meskipun tidak semua gerakan bakteri disebabkan oleh flagel. Kemudian, gambar yang ditunjukkan oleh nomor 4 merupakan dinding sel yang berfungsi untuk melindungi sel dan memberi bentuk pada sel bakteri. Kemudian, bagian yang ditunjukkan oleh nomor 5 merupakan membran plasma yang tersusun atas lapisan lipoprotein yang bersifat permeabel dan berperan untuk mengatur keluar masuknya zat dalam bakteri. Gambar yang ditunjukkan oleh bagian nomor 6 merupakan ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian bagian yang ditunjukkan oleh nomor 7 merupakan mesosom yang berfungsi sebagai penghasil energi dan membantu pembentukan dinding penyekat pada saat sel melakukan pembelahan. Nah, selanjutnya bagian yang ditunjukkan oleh nomor 8 merupakan nukleoid yang berfungsi sebagai pengendali sintesis protein dan juga sebagai pembawa sifat. Nah, bagian yang ditunjukkan oleh nomor 9 merupakan granula yang merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Lalu, bagian yang ditunjukkan oleh nomor 10 merupakan sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme sel. Dan kemudian, gambar yang ditunjukkan oleh bagian nomor 11 merupakan plasmid yang berfungsi untuk menentukan sifat-sifat genetik pada bakteri. Yang berikut kita akan masuk dalam penggolongan bakteri. Nah, bakteri digolongkan berdasarkan 5. Yang pertama berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan kedudukan, yang ketiga berdasarkan pewarnaan, yang keempat berdasarkan kebutuhan oksigen, dan yang kelima berdasarkan cara memperoleh makanan.
Yang pertama, penggolongan bakteri berdasarkan bentuknya. Yang pertama berbentuk kokus, yang kedua berbentuk spiral, dan yang ketiga berbentuk basil atau batang. Kemudian, berdasarkan kedudukannya, bakteri dibagi menjadi 4, yaitu monotrik, amfitrik, lofotrik, dan peritrik. Kemudian, penggolongan bakteri yang ketiga yaitu berdasarkan pewarnaan gram. Nah, pewarnaan gram ini dibagi menjadi 2, bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Pada bakteri gram negatif, dinding selnya itu lebih tipis dan memberikan warna merah pada saat pengecetan gram. Sedangkan bakteri gram positif, dinding selnya lebih tebal dan memberikan warna ungu pada saat pengecetan gram. Kemudian penggolongan bakteri yang keempat yaitu berdasarkan kebutuhan oksigen dibagi menjadi 2, yaitu bakteri aerob atau bakteri yang membutuhkan oksigen, dan yang kedua bakteri anaerob adalah atau bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Penggolongan bakteri yang kelima yaitu berdasarkan cara memperoleh makanan. Cara memperoleh makanan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama secara autotrof, yaitu menyusun makanannya sendiri dari bahan-bahan organik. Nah, pada autotrof ini bakteri dibedakan lagi menjadi 2, yaitu fotoautotrof, yaitu sumber makanan berasal dari cahaya, dan yang kedua kemoautotrof, yaitu sumber energi berasal dari reaksi kimia. Dan yang kedua adalah heterotrof atau tidak dapat menyusun makanannya sendiri dan memanfaatkan bahan organik yang berasal dari organisme lain. Yang berikutnya adalah reproduksi pada bakteri. Reproduksi pada bakteri dibedakan menjadi 2. Yang pertama, reproduksi secara aseksual, tidak kawin, dan juga reproduksi seksual atau kawin. Yang pertama, reproduksi aksesual atau tidak kawin. Pada umumnya, bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner. Nah, artinya pembelahan ini terjadi secara langsung dari satu sel membelah menjadi 2 sel enakan dan seterusnya. Nah, proses pembelahan biner ini diawali dengan proses replikasi DNA menjadi 2 kopi DNA. Cara reproduksi bakteri yang kedua yaitu secara seksual atau kawin. Nah, pada tahapan ini, pada reproduksi ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, konjugasi, yaitu merupakan cara reproduksi dengan memindahkan materi genetik melalui kontak langsung antar bakteri. Yang kedua, transformasi, yaitu pemindahan satu gen DNA bakteri ke sel bakteri lainnya melalui proses fisiologis. Dan yang ketiga adalah transduksi, yaitu proses pemindahan materi DNA atau materi genetik melalui perantara atau infeksi virus. Yang terakhir merupakan peranan dari bakteri. Nah, peranan dari bakteri ini ada 2, yaitu yang menguntungkan dan juga merugikan. Yang menguntungkan pertama adalah dalam bidang pertanian. Nah, dalam bidang pertanian ini karena bakteri menambah kesuburan pada tanah. Misalnya, bakteri Clostridium pastorionum itu merupakan bakteri yang mengikat N2 dari udara. Kemudian yang kedua adalah penghasil antibiotik. Misalnya, Streptomyces riceus yaitu penghasil streptomycin. Yang ketiga adalah penghasil bahan makanan dan juga minuman. Contohnya, bakteri Lactobacillus yang menghasilkan keju dan juga nata de coco. Dan yang keempat adalah peranan bakteri yang sering digunakan untuk pembuatan biogas, yaitu pengolahan limbah, rekayasa genetik, dan lain sebagainya. Kemudian bakteri yang merugikan yaitu Salmonella typhosa, yaitu penyebab penyakit tifus. Yang kedua, Shigella dysenteriae atau penyebab penyakit disentri. Dan yang ketiga, Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyakit tuberkulosis atau batuk berdahak. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bakteri merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki membran inti sel dan termasuk dalam domain prokariota. Nah, struktur dari bakteri ini tersusun atas kapsul, villi, flagel, dinding sel, membran plasma, ribosom, mesosom, nukleus,
granula, sitoplasma, dan juga plasmid. Kemudian penggolongan bakteri ada 5. Yang pertama berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan kedudukan, yang ketiga berdasarkan pewarnaan gram, yang keempat berdasarkan kebutuhan oksigen, yang kelima berdasarkan cara memperoleh makanan. Kemudian cara reproduksi pada bakteri ada 2, yaitu aksesual, yaitu pembelahan biner, dan yang kedua secara seksual melalui 3 tahap, yaitu konjugasi, transformasi, serta transduksi. Kemudian yang terakhir adalah peran dari bakteri dalam kehidupan. Ada 2, yaitu peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Peran yang menguntungkan contohnya dalam bidang pertanian, bidang obat-obatan, dan juga untuk pembuatan biogas, rekayasa genetik, dan lain-lain. Kemudian peran yang merugikan yaitu dapat menyebabkan penyakit tifus pada bakteri Salmonella typhosa dan juga dapat menyebabkan penyakit tuberkulosis. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih dan sampai jumpa.